Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang FRSKP Pedagogik, khususnya untuk latihan-latihan soalnya ya, teman-teman. Kali ini adalah video ke part 2-nya. Untuk part 1-nya bisa teman-teman lihat. Sebelum kita membahas soal-soalnya, teman-teman bisa subscribe, share, dan komen, like video ini ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. Nah, jawaban yang benar adalah yang C ya, teman-teman. Karena portofolio itu adalah kumpulan hasil kerja peserta didik yang sudah diberikan masukan oleh guru maupun temannya. Oke, langsung lanjut soal nomor 2 ya, teman-teman. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam penilaian prestasi yang dicapai ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, atau D. Tes performance. Nah, di sini kata kuncinya adalah ranah psikomotor. Jawabannya benar adalah tes performance, karena unjuk kerja ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 3. Tujuan penyampaian tujuan pembelajaran dalam bahan ajar cetak di bagian pendahuluan adalah A. Agar soal-soal evaluasi segera dapat ditulis oleh guru. B. Karena guru merupakan satu-satunya sumber belajar. C. Karena tujuan pembelajaran tidak terlalu penting bagi siswa dan guru. Atau D. Agar siswa dapat memahami kemampuan yang harus dikuasai setelah belajar. Jawaban yang benar adalah yang D, karena dengan adanya tujuan, siswa dapat memahami kemampuan yang harus dikuasai atau yang dipelajari. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebuah indikator berbunyi, siswa dapat mempraktikkan. Jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah A. Tes tertulis, B. Unjuk kerja, C. Proyek, atau D. Pilihan ganda. Jawaban yang benar adalah yang B. Unjuk kerja. Kalau proyek itu biasanya selain siswa itu mempraktikkan, siswa juga diminta untuk mengumpulkan laporan. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau tes tertulis dan pilihan ganda ini biasanya untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan, sedangkan mempraktikkan kan tentang keterampilan. Jadi yang benar adalah yang unjuk kerja. Lanjut soal nomor 5. Dalam pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa, B. Substansi, konstruksi, validasi, dan skor, C. Substansi, bahasa, konstruksi, dan skor, D. Substansi, validitas, bahasa, reliabilitas. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu substansi, konstruksi, dan bahasa. Nah, ini maksudnya dalam pengembangan butir soal ya, teman-teman. Substansi itu berkaitan dengan materi yang ada di soal tersebut. Konstruksi itu berkaitan dengan susunan kalimat atau pilihan gandanya. Untuk bahasa yaitu susunan katanya. Mudah dipahami atau tidak, gitu ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 6. Prinsip aktual dan kontekstual dalam pengembangan silabus maksudnya A. Cangkupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
B. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi dasar. D. Cakupan, indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Nah, di sini jawaban yang benar itu adalah yang D. Lanjut soal nomor 7. Media pembelajaran berikut yang memiliki relevan tinggi untuk mengajarkan keterampilan prosedur adalah A. Media gambar berseri, B. Program video instruksional, C. Modul pembelajaran, atau D. Media grafis terstruktur. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu program video instruksional, karena untuk keterampilan prosedur itu berisi langkah-langkah, sama seperti program video instruksional, yaitu instruksi atau langkah-langkah. Lanjut soal nomor 8. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa, yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Atau D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Lanjut nomor 9. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, fungsi. Atau D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Lanjut soal nomor 10. Jika Anda diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik kepada salah seorang guru, apa yang seharusnya Anda lakukan pada waktu pertemuan pasca observasi? A. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang sebaiknya digunakan. Atau B. Memberitahu guru agar dapat mengajar lebih baik dan tidak melakukan kesalahan lagi. C. Meminta guru mengidentifikasi kekurangan dan mengajukan alternatif perbaikan. Atau D. Mengamati kegiatan belajar mengajar dan mencatat hal-hal yang perlu disampaikan. Jawaban yang benar adalah C. Meminta guru untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengajukan alternatif perbaikan. Karena ini dilakukan pasca. Pasca itu setelah observasi ya teman-teman. Lanjut soal nomor 11. Seorang guru SMP kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan. Menurut Anda, kriteria dominan yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah A. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. B. Kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran. C. Kemampuan dan karakter guru. Atau D. Biaya produksi media murah. Jawaban yang benar adalah yang A. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Lanjut soal nomor 12. Ketika akan menggunakan model suatu pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan hasil belajar apa yang dapat dicapai oleh siswa
sebagai akibat dari model pembelajaran yang digunakan tersebut. Hal ini berarti bahwa guru tersebut telah memahami karakteristik model pembelajaran pada aspek A. Prinsip aksi dan reaksi, B. Sistem sosial dan lingkungan, C. Sistem pendukung dan fasilitas, atau D. Dampak instruksional dan pengiring. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu dampak instruksional dan pengiring. Kita lanjut soal nomor 13. Kegiatan ulangan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 1 KD atau lebih disebut A. Ulangan kenaikan kelas, B. Ulangan akhir semester, C. Ulangan tengah semester, atau D. Ulangan harian. Jawaban yang benar adalah yang D. Ulangan harian, karena di sini dilakukan secara periodik setelah kompetensi dasarnya selesai, gitu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 14. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat guru dapat dipergunakan untuk A. 1 kali pertemuan atau lebih, B. 1 standar kompetensi atau lebih, C. 1 kompetensi dasar atau lebih, atau D. 1 indikator atau lebih. Jawaban yang benar adalah yang A, karena ini merupakan RPP. RPP itu dibuat untuk digunakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 15. Soal terakhir ini ya. Bahan pembelajaran cetak berupa lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan ajar sederhana karena komponennya didominasi oleh A. Analisis kompetensi, B. Latihan soal dan soal, C. Penugasan, atau D. Latihan soal dan tes kemampuan. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu latihan soal dan soal. Nah, sekian latihan-latihan soal untuk FR Pedagogik kali ini. Semoga teman-teman yang akan mengikuti tes dapat diberikan kelancaran dan kemudahan. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.